054532 dari UPBJJ Yogyakarta. Di sini saya akan mewawancarai Bapak sebagai tugas sosiologi. Ya. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Arianto, Ketua RT 2 RW 12 Borong Kemudo Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Oke, di sini saya akan bertanya tentang krisis masyarakat apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar sini, Pak. Untuk krisis di sini, karena di sini adalah secara geografisnya penduduknya itu adalah 90% bermata pencaharian sebagai petani, maka yang pertama krisis tersebut adalah krisis sumber daya manusia, itu yang pertama. Yang kedua adalah krisis iklim, kemudian yang ketiga ekonomi, yang keempat politik, yang kelima sosial, yang keenam adalah krisis budaya. Oke, kalau untuk analisa krisisnya bagaimana, Pak? Untuk secara analisanya begini, Pak, karena SDM-nya di sini itu boleh dibilang rendah, Ya. maka dalam satu RW saja hanya 5 sarjana, itu pun usianya sudah 40 ke atas. Ya. Itu yang SDM ya. Untuk yang iklim itu adalah masih adanya kekeringan di sawah-sawah garapan para petani. Untuk yang berikutnya adalah krisis ekonomi itu daya belinya menurun. Karena apa menurun? Sebagai contoh tempatnya Ibu Wahyu yang jualan soto yang biasanya per hari bisa menjual nasi ataupun beras habis 4 kilo, sekarang per harinya hanya 2 kilo, artinya adalah daya beli menurun 50% atau bisa dibilang lebih. Kemudian untuk politiknya, untuk politik, krisis politik dalam satu kata itu untuk pemilih parpol itu bisa lebih dari 2 ataupun 3, karena apa? Masing-masing mempunyai pemilihan parpol sendiri-sendiri. Ya. Ibu, anak, bapak itu pilihannya sendiri-sendiri. Dan untuk krisis sosialnya adalah timbulnya kesenjangan ataupun benturan ataupun yang namanya perselisihan antar warga, itu secara sosial. Untuk yang berikutnya adalah budaya itu sekarang generasi Z ataupun anak-anak kecil sekarang untuk budaya tegur sapa dan sebagainya itu sudah berkurang karena adanya medsos dan sebagainya. Oke, untuk yang ketiga, bagaimana solusi untuk mengatasi krisis di lingkungan sini, Pak? Baik, untuk mengatasi krisis ataupun solusi krisis tersebut melalui satu yang untuk krisis SDM Ya. itu bisa carikan solusi bersama, sehingga nanti diperlukan untuk pembikinan ataupun program di mana warga membuat program, yaitu jam wajib belajar, itu jam wajib belajar itu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Artinya apa? Di jam-jam tersebut anak-anak sudah tidak boleh main dan harus belajar. Satu itu. Yang keduanya adalah pemasangan wifi untuk kalangan umum dalam artian lingkup warga RW 12. Jadi sehingga nanti bisa diakses untuk anak-anak dalam pembelajaran secara online. Untuk tempatnya nanti kita tempatkan di pos ronda atau pos kapling yang areanya luas dan mudah dijangkau sama anak-anak. Yang berikutnya adalah iklim. Ya. Untuk mengatasi ataupun solusi iklim yang berkelanjutan, walaupun tempat kita itu hujan tapi kok masih kekeringan, nah itu nanti dibornya tanah untuk mencari sumber titik air yang paling gede mana, terus nanti didistribusikan ke saluran irigasi sehingga nanti bisa untuk mengairi sawah masing-masing punyanya warga setempat gitu. Untuk ekonomi itu nanti kita bisa sama-sama untuk mendongkrak, yaitu nanti kita munculkan usaha-usaha kecil menengah UMKM, sehingga nanti
walaupun penduduk itu bertani, tapi serta itu juga untuk ibu-ibunya kita libatkan supaya memiliki usaha. Usaha itu nanti bisa mencakup yaitu mungkin ada yang jualan gorengan, mungkin ada yang jualan cilok, sempol, terus es dan nasi rames ataupun yang lain sebagainya, sehingga nanti menumbuhkan daya beli masyarakat, sehingga nanti itu bisa difungsikan untuk mendongkrak ekonomi yang ada di masyarakat sekitar sini. Itu ya secara ekonominya. Kemudian untuk solusi politik, nah untuk solusi politik ini memang agak-agak susah, tapi mungkin bisa diterapkan dalam lingkup rumah tangga dulu. Dalam artian begini, jangan sampai masuk dalam satu keluarga pilihan parpol aja berbeda. Ibu misalnya milih Golkar, bapaknya milih PDI, anaknya misalnya milih PSI. Nah, itu nanti bisa dikerucutkan sehingga satu keluarga mempunyai satu hak pilih untuk parpol. Misalnya kita untuk memilih parpol A, ya udah satu keluarga berisi 6 orang memilih satu parpol, sehingga nanti solid gitu. Untuk sosial itu nanti kita bisa ikut mencarikan solusi bekerja sama dengan pemerintah, yaitu sehingga perlu diskusi ataupun penyuluhan dan lain sebagainya untuk mengatasi yang namanya dampak sosial yang ada di masyarakat, sehingga yang namanya ketegangan, terus tidak adanya tegur sapa dengan warga itu bisa teratasi gitu loh. Jadi warga juga harus diberi suatu informasi yang terbuka gitu. Untuk yang berikutnya adalah solusi untuk krisis budaya. Nah, untuk mengatasi krisis budaya ini kita perlu merangkul anak-anak muda, terutama satu Karang Taruna, muda-mudi, usia-usia remaja. Itu nanti kita libatkan untuk saling mengingatkan, apalagi generasi Z dan generasi anak-anak sekarang itu memang beda-beda. Itu nanti perlu diadakannya suatu pembinaan. Jadi dinasehatilah adik-adik kita, kalau yang namanya ketemu dengan orang tua itu untuk patutnya wajarnya itu harus bertegur sapa kan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengangkatan budaya lokal tradisional. Nah, itu perlu diangkat. Jadi semacam misalnya untuk jadilan, kesenian jadilan, karena anak-anak sekarang kan paling-paling mainnya hanya gadget dan lain sebagainya, atau medsos gitu kan. Nah, itu nanti bisa ditumbuhkan untuk pengangkatan ataupun penyuluhan untuk mengangkat budaya lokal seperti jadilan itu bisa go internasional dengan adanya media sosial. Jadi bukan hanya dari sisi tradisi untuk budaya lokal saja, nanti ini bisa diangkat untuk memberikan informasi yang lebih global kan. Adanya YouTube, adanya TikTok, adanya FB, adanya Instagram, itu kan bisa dijadikan media sebagai promosi dari budaya tradisional kita sehingga bisa go internasional. Seperti itu Mbak Siva. Oke, dari kami. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, sama-sama. Pak Teni.